Babak baru dari persoalan rumah tangga Sule dan Natalie Holscher terus bergulir setelah Natalie Holscher mengumumkan kehamilannya serta Sule yang mengatakan tengah berikhtiar agar rumah tangganya dengan Natalie Holscher ada jalan keluarnya. Maka inilah babak baru tersebut. Dalam Instagram story-nya, Natalie Holscher mengungkapkan perasaannya bahwa dirinya tengah menenangkan diri di tengah prahara rumah tangganya dengan Sule. Selain itu, Natalie Holscher menerangkan kepada keluarganya bahwa dirinya belum berbicara apa-apa tentang masalah yang terjadi sebenarnya. Sehingga, Natalie Holscher pun meminta dengan sangat kepada keluarganya jangan makin memperkeruh suasana. Selain Natalie Holscher yang memposting di akun Instagram, Rizky Febian serta Putri Delina juga mengungkapkan perasaannya di Instagram mereka masing-masing. AA Rindu Mama. Ya, itulah sepenggal kalimat yang dituliskan oleh Rizky Febian di akun Instagramnya di tengah prahara rumah tangga Sule dengan Natalie Holscher. Sepenggal kalimat penuh makna yang begitu mendalam dan penuh arti. Sebuah kalimat penuh kerinduan akan kehangatan dan belayan kasih sayang seorang ibu kandung. Yang sayangnya, secara takdir, kini seseorang yang dirindukan oleh Rizky Febian telah tiada dan pergi untuk selamanya. Cinta seorang ibu kandung kepada anaknya tidak akan ada yang bisa menggantikan ketulusannya. Kasih sayang yang penuh ketulusan, hingga bagi siapapun anak yang telah kehilangan seorang ibu akan merindukan sosok kasih sayang tersebut. Itulah yang kini sedang dirasakan oleh seorang Rizky Febian. Di tengah sang ayah sedang menghadapi prahara dalam rumah tangganya bersama dengan Natalie Holscher. Rizky Febian pun secara tidak sengaja menemukan buku diary yang dituliskan almarhumah Lina tentang bagaimana harapannya untuk masa depan keempat anak-anaknya yang begitu sangat dikasihinya. Yang justru Rizky Febian baca tulisan dalam diary ibunya tersebut telah tiada dan pergi untuk selama-lamanya. Dan tidak hanya Rizky Febian, Putri Delina pun ketika sang ayah sedang menghadapi masalah dalam rumah tangganya bersama dengan Natalie Holscher juga memposting sebuah foto kebersamaan dengan almarhumah Lina Jubaidah dengan menuliskan caption yang juga sangat menyentuh hati. Selain Rizky Febian dan Putri Delina yang sedang merindukan sosok almarhumah Lina Jubaidah, Sule pun kini terus berupaya agar rumah tangganya dengan Natalie Holscher yang juga tengah mengandung buah cinta mereka dapat terselesaikan dengan baik dan dapat kembali menjalani kehidupan sebagai sepasang suami istri sebagaimana sedia kala. Lalu, akankah rumah tangga Sule dan Natalie Holscher dapat menemukan jalan keluar yang terbaik? Oke, Cumi Lovers, mari kita saksikan selengkapnya hanya di Cumi Cam In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Babak demi babak dari persoalan rumah tangga Natalie Holscher dengan Sule terus berlangsung. Permulaannya publik mengetahui bahwa rumah tangga Natalie Holscher dan Sule ada masalah. Ketika netizen akhirnya mengetahui jika Natalie Holscher sudah menghapus foto Sule di akun Instagramnya. Selain itu, Natalie Holscher memposting foto dirinya yang sedang menangis dengan menuliskan kata cukup dan saya sudah selesai. Setelah itu, tak lama kemudian publik sungguh terkejut dan tercengang dan menduga bahwa rumah tangga Sule dengan Natalie Holscher tengah bermasalah. Kemudian sang oma dari Natalie Holscher pun mengutarakan di depan publik jika Natalie meminta kepadanya dipersiapkan lawyer dan tidak lama lagi akan segera menggugat cerai. Publik tentu saja heboh dan di tengah kehebohan publik, Natalie Holscher umumkan bahwa dirinya akhirnya hamil buah cintanya dengan Sule. Sule pun tak lama kemudian berbicara di depan publik serta meyakinkan jika dirinya tengah berikhtiar agar masalah rumah tangganya dapat terselesaikan dengan baik. Dan babak baru selanjutnya adalah Natalie Holscher kembali memposting di akun Instagram story-nya dengan menyatakan kalimat seperti berikut ini. Assalamualaikum.
Aku di sini hanya untuk menenangkan diri dulu aja, dan posisi aku lagi ada di Dubai. Untuk keluargaku, aku di sini belum berbicara apa-apa yang sebenarnya. Jadi tolong dengan sangat jangan bikin memperkeruh. Kasihan aku cuma ingin bahagia. Itulah ungkapan perasaan Natalie Holscher yang terbaru, di mana dirinya meminta kepada keluarganya untuk tidak memperkeruh suasana. Selain itu juga, Natalie Holscher mengumumkan kepada halayak ramai jika dirinya kini sedang menenangkan diri. Selain Natalie Holscher yang mengungkapkan perasaannya di Instagram story-nya, Rizky Febian pun juga beberapa waktu yang lalu mengungkapkan isi hatinya, betapa ia sangat merindukan sosok almarhumah Lina Jubaida yang telah pergi untuk selamanya. Kasih ibu sepanjang jalan. Ya, seperti itulah pepatah mengatakan, cinta dan seorang ibu kepada anak-anaknya tidak akan lekang oleh waktu selama nyawa masih dikandung badan. Sebesar dan sedewasa apapun seorang anak, seorang ibu akan tetap menyayanginya sepenuh hati tanpa mengharapkan balas dan jasa dari anak yang sangat dikasihinya. Maka, ketika seorang ibu telah pergi untuk selamanya, kasih sayang yang tulus itulah yang tidak akan bisa dilupakan seorang anak. Betapa ketika seorang ibu telah tiada, kerinduan seorang anak akan begitu sangat dirasakannya. Ya, seperti itulah yang dirasakan oleh Rizky Febian saat ini, di mana dirinya memposting sepenggal kalimat yang begitu mendalam dan menyentuh, serta memiliki arti yang begitu dalam. Tulisan tersebut dalam akun Instagramnya bertuliskan, "AA rindu mama." Sederhana, tapi memiliki makna yang luar biasa begitu besar. Dan Rizky Febian memposting sepenggal kalimat bertepatan ketika sang ayah tercinta, Sule, sedang menghadapi prahara rumah tangganya dengan Natalie Holscher. Diakuinya, Rizky Febian begitu sangat terpukul ketika menyadari takdir sang ibunda pergi untuk selamanya. Namun, Rizky Febian sadar bahwa dengan kepergian almarhumah Lina untuk selamanya tidak boleh terus membuatnya larut dalam kesedihan. Hingga pada satu titik, Rizky Febian akhirnya bangkit dari keterpurukan dan kembali membuat karya yang terbukti diterima oleh masyarakat. Ya, alhamdulillah momen-momen suka dan duka kita lewatin ya di 2020. Sekarang tinggal berpikiran semoga di 2021 akan lebih baik nantinya gitu ya. Banyak sekali proses perjuangan cita-cita yang sedikit demi sedikit terwujudkan gitu di 2020. Di 2020 ketika kehilangan seorang mama itu sangat jatuh sekali. Iki baru ngawalin karir untuk bikin label sendiri, manajemen, terus terkena berita kehilangan seorang mama. Terus saya bingung. Nah, terus saya bingung harus ngapain segala macam. Sempat ada masa di mana saya stop kayaknya udah untuk berkarir karena kehilangan seseorang yang aku cintai gitu ya saat itu. Tapi justru yang membuat semangat lagi di 2020 saat itu adalah melihat sosok almarhumah kembali. Dengan omongan-omongan beliau, dengan omongan amanah-amanah dia. Jadi itu yang membuat memecut Iki akhirnya pengen ya udah Iki kerja keras sampai akhirnya dibayar tuntas oleh Allah dengan karya Iki yang direspon positif. Di penghujung aku dapat beberapa penghargaan. Itu sangat luar biasa menurut aku. Tidak hanya Rizky Febian yang mengungkapkan betapa dirinya sangat merindukan almarhumah Lina Jubaida, Putri Delina pun juga turut merindukan sosok ibunda tercinta di tengah sang ayah tercinta yaitu Sule sedang menghadapi masalah rumah tangganya dengan Natalie Holscher. Hal tersebut terlihat dalam postingan Instagram story Putri Delina yang menggugah sebuah foto kebersamaan dengan almarhumah Lina, Rizky Febian, dan juga kedua adiknya. Dan Putri Delina pun menuliskan caption dalam foto yang diunggahnya tersebut, seperti berikut ini. Kita semua kangen mama, kangen pelukan hangat mama, kangen kasih sayang mama, kangen segalanya yang ada di mama. Yang tenang ya, bidadari surga kita. Amin. Beberapa kalimat Putri Delina tersebut merupakan sebuah tanda kerinduan dirinya akan pelukan dan kasih sayang dari almarhumah Lina Jubaida. Sebuah cinta yang tulus yang tak akan bisa digantikan. Almarhumah Lina Jubaida memang kini telah tiada, namun petuah-petuah dan nasihat sang mama tercinta akan selalu diingat oleh Rizky Febian, bahwa selama kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbuat baiklah sesering mungkin.
Selain itu, menurut Rizky Febian, kedua orang tuanya juga memberikan nasihat bukan hanya melalui ucapan, melainkan juga dengan perbuatan. Aku tuh yang selalu diingat dari almarhumah sampai detik ini, sikap dan tingkah mama kepada orang sekitar. Kebaikan dia ya sama orang sekitar. Rasa tanggung jawab dia ketika kalau dia merangkul seseorang. Itu yang sampai saat ini aku tanamkan, berusaha untuk pengen jadi kayak dia ya. Gitu. Selalu menebarkan kebaikan sama orang dia tuh. Selalu tersenyum sama siapapun gitu. Gak pernah ngomongin orang mama tuh maksudnya tuh. Ketika dihujat atau dijatuhkan sama seseorang, lebih baik diam. Itu yang sedang aku pelajari, gimana caranya sikap-sikap yang seperti itu yang harus aku punya gitu. Dan tetap melanjutkan tanggung jawab mama, melanjutkan tanggung jawab mama untuk selalu menebarkan kebaikan sama orang-orang di luar sana. Ya balik lagi itu karena bagaimana orang tua mendidik ya. Karena alhamdulillah ayah sama mama tuh dari dulu sangat membebaskan anak-anaknya untuk berkarya. Saya jujur, yang membuat mendewasakan diri saya seperti ini juga bukan karena kerja keras saya doang, tapi karena sikap dan juga tingkah orang tua Iki. Cara memberikan pendidikan ke Ikinya sangat luar biasa. Tidak dengan banyaknya verbal gitu, tapi mereka menggunakan dengan sikap mereka ke orang lain seperti apa. Itu yang akhirnya kerekam sama anak-anaknya. Oh begini kalau harus melakukan kebaikan. Gak harus begini, harus seperti ini A, B, C, D. Dan menurut saya jarang sekali punya orang tua yang seperti itu. Memberikan pelajaran tapi dengan langsung tindakan gitu. Kata-kata dan doa dari seorang ibu untuk anak tercintanya tentu merupakan harapan dari ibu untuk anaknya agar kelak di masa depannya dapat tumbuh dan berkembang sehingga mampu berguna di masyarakat. Hal tersebut juga dilakukan oleh almarhumah Lina Jubaidah yang menuliskan harapan positif untuk semua anak-anaknya dalam buku diary yang ditulisnya sejak tahun 2006. Dan kesedihan yang dirasakan oleh Rizky Febian adalah karena dirinya baru mengetahui tulisan dan harapan indah tersebut justru ketika sang ibunda telah pergi untuk selamanya. Aku ada buku diary yang ternyata buku diary itu dari 2006 punya mama, dan baru ketemu setelah mama udah gak ada. Kemarin kita sempat syuting video klip kan, nangis, dan bahasa-bahasanya luar biasa dari bahasa mama. Dan ada satu tulisan mama bilang bahwa anak-anakku, mama sayang sama kalian, mama cinta sama kalian. Semoga kalian kelak akan menjadi anak yang soleh, pintar, bijaksana, membanggakan orang tua dan negara. Dan sangat terpukul melihat bahasa seperti itu karena menyesalinya adalah kenapa saya tahu setelah mama sudah nggak ada. Itulah yang namanya penyesalan di akhir ya. Jadi sekarang bukan waktunya lagi untuk menyesali itu semua atau menangisi. Jadi terus gimana caranya membuktikan dari doa-doa yang mama doakan. Dan ketika Putri Delina sedang merindukan belayan dan pelukan kasih sayang dari almarhumah Lina Jubaidah, dirinya juga memposting di akun Instagram story-nya yang bernada dan bertuliskan kegeraman karena netizen menyalahkan dirinya yang dianggap tidak bisa ikut memperbaiki hubungan antara Sule dengan Natalie Holscher. Mengetahui dirinya dihujat oleh netizen melalui direct message, Putri Delina pun membuat sebuah kalimat dalam Instagram story-nya seperti berikut ini. Assalamualaikum semuanya, semoga puasanya lancar ya hari ini. Putri cuma mau bilang buat orang-orang yang udah bilang Putri di DM jahat, gak dewasa, gak ngehargain dan masih banyak lagi. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan dalam hal apapun. Pastinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang penting semuanya yang tahu Putri, yang ngerasain Putri. Kebenarannya semua yang tahu Putri. Gak harus Putri klarifikasi, pembelaan maupun penjelekan. Bukan tipe Putri juga yang seperti itu. Didikan orang tua Putri dari dulu, Putri harus banyak sabar dan diam. Diamnya Putri bukan berarti gak berani dan mengiyakan bahwa itu benar. Putri hanya menerima netizen yang pintar saja dan yang sudah tahu kalau Putri dari lama seperti apa dan apalagi orang-orang sekitar Putri. Sesakit-sakitnya hati, sekecewa-kecewanya masih bisa diobrolin baik-baik. Tenang aja guys, Putri bukan orang yang pembenci atau balas dendaman. Memang itu sudah hak kalian, mau hilang respek, menjelek-jelekan, ngata-ngatain dengan kata-kata kasar, pokoknya apapun itu.
Putri selalu serahkan ke Allah semuanya. Intinya, doain yang terbaik aja ya. Maka ketika kini Sule sedang menghadapi masalah rumah tangganya dengan Natalie Holscher, sebagai seorang suami, dirinya terus berkomunikasi dengan Natalie Holscher. Sule pun mengatakan jika dirinya selama ini telah berikhtiar sekuat mungkin agar masalah rumah tangganya dengan Natalie Holscher dapat menemukan solusinya dengan baik, sehingga dapat berumah tangga seperti sedia kala. Dan yang pasti, harapan Sule, rumah tangganya dengan Natalie Holscher dapat terus berlangsung hingga kelak mautlah yang memisahkan. Amin. Bentar. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih buat semuanya ya atas pemberitaan yang sangat luar biasa. Saya diam itu bukan berarti tidak berikhtiar, ya. Saya tetap berusaha. Kronologis dari awal, ketika kejadian pertama ada sesuatu hal itu saya sudah mengajak dia untuk duduk bareng lah gitu. Ketika dia pamit dari rumah minta duduk bareng, ayolah kita obrolin dulu kenapa harus pamit dulu dan yang lain. Mungkin karena dia masih muda, mungkin terus emosi yang akhirnya ya dia dengan sendirinya pergi, terus terjadilah pemberitaan yang begitu hebatnya lah ya. Gitu. Artinya di sini juga saya juga bukan berarti diam dan tidak mau diwawancara, mohon maaf buat semuanya. Tapi saya juga banyak beban di sini ya, banyak bebannya ketika pemberitaan ini muncul. Saya harus mengklarifikasi dan ngasih tahu kepada keluarga saya. Anak-anak saya juga nonton, terus saudara-saudara saya, teman-teman saya, sampai Kang Diki Chandra telepon saya dan yang lain-lain. Dan saya mencoba untuk meredam hal itu. Jadi makanya saya nggak terlalu banyak berbicara di media. Terlepas itu saya masih komunikasi sama istri saya, karena masih istri saya. Tapi masalahnya di sini tuh ya saya banyak dipertanyakan sama saudara-saudara, anak-anak, terus teman-teman dan yang lain-lain dengan pemberitaan yang ya ini itulah ya, mungkin lebih ke ya nggak tahu lah saya juga lah. Nah, saya mencoba untuk jangan sampai ini makin membesar gitu, supaya saya juga bisa meredam saudara-saudara semuanya lah gitu, teman-teman dekat semua lah, pokoknya intinya itu. Jadi saya sangat berat sekali untuk berkomentar dulu gitu. Nah mungkin ini saat ini saya diam itu bukan berarti saya tidak ikhtiar, saya tetap usaha, dan beban saya saat ini yaitu meredam keluarga gitu kan, anak-anak dan yang lain-lain gitu. Itu intinya ya. Masalah kehamilan dia juga kasih tahu sama saya dan kita masih komunikasi. Yang jelas kita komunikasi masih lancar. Doakan aja yang terbaik. Yang terbaik komunikasi saya lancar sampai masalah ini ya beres lah ya. Pengennya yang terbaik lah gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.